Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Santet Tanah Kuburan. Oh iya, namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman yang dialami oleh seorang pedagang di pasar yang mengalami persaingan mematikan. Sebut saja namanya adalah Bu Nunung dan suaminya adalah Pak Jundi. Bu Nunung pernah mengalami satu masalah, yaitu diguna-guna oleh seseorang. Faktor yang mendasari itu karena persaingan dagang. Hal itu memang sudah tidak asing lagi di dunia perdagangan. Kepada salah satu pihak yang sedang berkembang pesat, pasti ada pihak yang tidak suka atau iri dengannya. Nah, kejadian ini dialami oleh Bu Nunung di tahun 2011. Awalnya Bu Nunung dan juga Pak Jundi datang dari kampung untuk merantau di salah satu kota yang ada di Jakarta. Sepasang suami istri ini mulai merintis usaha dengan modal yang dibawanya. Mereka membuka usaha di bidang perdagangan. Awalnya dagangannya tidak terlalu banyak, tapi yang namanya rezeki, kita tidak tahu akan bagaimana. Dari yang awalnya sedikit, hari demi hari dijalani, sampai akhirnya usaha yang dirintis oleh Bu Nunung berkembang sangat pesat. Setiap hari tokonya diserbu pembeli. Hasil usahanya dari beberapa bulan, Bu Nunung pun mampu mengembangkan usahanya menjadi sebuah kios yang lumayan besar. Namun dari berkembangnya usahanya Bu Nunung, ternyata ada di antara salah satu orang yang kemungkinan tidak jauh dari lingkungan sekitar tempat Bu Nunung berjualan. Ada yang iri, atau orang yang tidak suka dengan Bu Nunung. Dan orang tersebut melakukan perilaku yang tidak baik, dengan cara mengambil jalan sesat, yaitu dengan mengirim santet kepada Bu Nunung. Memang dari 6 bulan Bu Nunung berdagang, Bu Nunung mampu membeli motor, merenovasi rumahnya. Bahkan kabarnya Bu Nunung mampu membeli mobil, padahal baru merintis usaha. Namun Bu Nunung yang memang dari awal dia datang ke kota untuk merantau, dia sudah mempunyai modal yang besar. Tapi waktu itu, dia mencoba untuk berdagang kecil-kecilan. Jadi tidak terlalu mencolok. Yang penting sudah dapat lokasi. Dan alhamdulillah, rezekinya bisa lancar. Sehingga Bu Nunung mampu membeli mobil. Kini 1 tahun kemudian, tidak hanya Bu Nunung yang membuka usaha. Suaminya Bu Nunung juga bekerja sebagai pedagang. Jadi keduanya dagang di salah satu pasar yang besar, namun berbeda lokasi. Selama 1 tahun itu, mereka mampu membeli rumah dan juga membeli mobil, yang mungkin waktu itu masih jaya-jayanya. Kenikmatan yang diterima oleh keduanya sangat luar biasa. Tapi setelah 1 tahun berlalu, mulai ada gejolak yang tidak baik. Awalnya tidak terlalu dirasa oleh Bu Nunung. Dari kiosnya yang tadinya ramai sekali, tiba-tiba menjadi sepi. Sampai beberapa hari berturut-turut, sama sekali tidak ada pembeli. Dan setelah 1 minggu berjualan, ada salah satu pelanggan yang datang. Dia berujar, "Bu Nunung, kiosnya selama beberapa hari ini kok tutup? Memangnya ada apa, Bu? Apa Bu Nunung pulang kampung ya?" Bu Nunung yang mendengar perkataan dari salah satu pelanggannya, ia kebingungan. "Loh, saya dari kemarin-kemarin buka kok. Sama sekali tidak tutup," jawab Bu Nunung.
Apa iya? Tapi saya lihat kiosnya Bu Nunung ini tutup terus. Bahkan 5 kali saya datang, tapi kios Bu Nunung tetap saja tutup. Begitulah kata pelanggan Bu Nunung. Padahal Bu Nunung membuka kiosnya setiap hari. Waktu itu Bu Nunung bertanya kepada salah satu temannya yang memang dikenal sebagai seorang praktisi. Dia seorang kiai dan seorang guru ngaji. Bu Nunung konsultasi kepada Pak Kiai tersebut. Untuk lebih jelasnya, Pak Kiai tersebut diajak ke pasar oleh Bu Nunung. Nah, ketika Pak Kiai di depan kios Bu Nunung, Pak Kiai menemukan taburan tanah yang tepat berada di depan kiosnya Bu Nunung. Astagfirullahaladzim, pantas saja Bu. Kenapa Pak? Ada apa? Dari hasil komunikasi, Pak Kiai menjelaskan kepada Bu Nunung kalau ada orang yang sengaja menaruh tanah kuburan tepat di depan kiosnya Bu Nunung, yang tujuannya agar calon pembeli itu tidak melihat kalau kiosnya Bu Nunung terbuka. Kalaupun ada yang melihat kiosnya Bu Nunung terbuka, namun orang itu tidak mau mampir ke tempatnya Bu Nunung. Mohon maaf Bu, di sini memang benar ada orang yang sengaja ingin menghancurkan usahanya Bu Nunung. Jadi, Ibu harus lebih hati-hati lagi. Bu Nunung yang mendengar penjelasan dari Pak Kiai, ia pun terkejut dan tidak menyangka ada orang yang jahat dengannya. Tolong bantu saya untuk menyingkirkan hal itu, Pak, pinta Bu Nunung. Insya Allah, Bu. Tapi ini tidak mudah. Butuh waktu untuk beberapa hari. Bu Nunung juga harus bermunajat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran Pak Kiai. Singkat ceritanya, alhamdulillah dalam kurun waktu 7 hari, kekuatan tanah kuburan itu kemudian melemah atau sudah luntur. Dan setelah itu usaha Bu Nunung kembali normal. Namun tidak berselang lama, hanya dalam kurun waktu 1 bulan, Bu Nunung kembali mengalami masa-masa sulit. Dan kejadian tempo lalu kini kembali terulang. Bu Nunung yang setiap harinya ke pasar membuka kiosnya, karena memang penghasilan yang didapat dari berdagang. Selama 10 hari para pembeli maupun pelanggan sama sekali tidak ada yang datang melihat kiosnya Bu Nunung, bahkan mengira kalau Bu Nunung sudah tidak lagi berjualan di tempat itu. 2 bulan kemudian setelah mengalami kejadian seperti itu, Bu Nunung tidak henti-hentinya diserang dengan menggunakan tanah kuburan yang tiba-tiba Bu Nunung merasakan sakit di lehernya. Untuk makan minum pun tidak bisa. Untuk memasukkan 1 tetes air, rasanya sangat sakit sekali. Lehernya sangat nyeri, membuat Bu Nunung tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Saat diperiksakan ke dokter, dokter mengatakan kondisinya tidak parah, hanya membutuhkan waktu istirahat. Singkat ceritanya, sudah hampir 1 minggu Bu Nunung tidak ke pasar. Pak, Ibu mau berangkat jualan ya? Loh, memang Ibu sudah tidak sakit. Ibu kan butuh istirahat yang banyak, Bu. Iya, Pak. Tapi Ibu sudah lama tidak buka kios. Takutnya pelanggan pada kabur, Pak. Ya sudah. Kalau dirasa sudah sehat, Ibu boleh ke pasar kok. Waktu itu Bu Nunung berangkat dari rumah jam setengah 8. Sampai jam 8 pagi baru buka. Setengah jam baru ada pelanggan yang datang. Namun setelah pelanggan itu pergi,
Buru-buru Bu Nunung menutup kiosnya, bergegas untuk pulang dan menemui suaminya. Namun ternyata suaminya sudah berangkat bekerja. Ditunggu sampai zuhur, suaminya baru pulang. "Loh, ibu kok sudah pulang?" Iya pak, ibu sudah tidak tahan pak. Leher ibu sakit sekali," isak Bu Nunung. "Ya sudah, ayo kita ke rumah sakit sekarang bu." Suaminya pun mengantar Bu Nunung ke dokter spesialis. Kata dokter itu, di lehernya Bu Nunung seperti ada tumor atau semacam daging tumbuh yang membuat makanan ataupun minuman tidak bisa masuk karena di tenggorokannya Bu Nunung ada sumbatan. Setelah dironsen nampak nyata seperti ada benjolan. Setelah itu Bu Nunung diberi obat pereda nyeri. Dan hari demi hari, kini tubuh Bu Nunung kian mengurus. Sakitnya yang tidak kunjung sembuh, sampai hampir 2 bulan lamanya. Bu Nunung setiap malamnya selalu kesakitan, bahkan sampai meracau kepanasan. Rancauan, ringisan, dan juga teriakan dengan derayan air mata membuat suaminya Bu Nunung langsung membawa Bu Nunung ke dokter spesialis yang lain agar jelas apa yang sebenarnya sedang dialami oleh istrinya. Dan saat diperiksa, memang benar sekali. Di tenggorokannya memang ada benjolan yang menyumbat, sehingga minuman dan juga makanan tidak bisa masuk. Dan sumbatan itu membuat lehernya Bu Nunung menjadi nyeri. Dokter itu pun langsung menyarankan kepada suaminya Bu Nunung agar segera mungkin dioperasi. Singkatnya, saat sedang dioperasi, di mana benjolan yang sangat jelas saat diperiksa. Namun setelah dilihat secara langsung, benjolan itu sama sekali tidak ada. Dokter pun sempat kebingungan apa yang sebenarnya dialami oleh Bu Nunung. Kemudian dokter itu menyampaikan kepada suaminya Bu Nunung, "Mohon maaf pak, apa istri bapak ini pernah menelan makanan yang keras?" Tanya sang dokter. Soal menelan makanan, istri saya sama sekali tidak pernah pak. Untuk minum saja susah." "Begini pak, tadi sewaktu diperiksa, dengan jelas ada yang menyumbat. Namun setelah beberapa jam operasi, di leher di tenggorokan itu tidak ada satupun barang yang ditemukan. Ya, bisa dikatakan keadaannya normal, Pak," ungkap sang dokter. Setelah 2 hari 2 malam dirawat di rumah sakit, memang harus mengeluarkan biaya yang banyak. Sampai mobilnya pun terjual untuk membayar biaya operasi istrinya. Dalam waktu hampir 4 bulan, hampir semuanya sudah terjual untuk biaya pengobatan Bu Nunung yang tidak ada perubahan sama sekali. Sekarang hanya sisa 1 rumah. Bu Nunung sendiri pun kebingungan. Kenapa sakitnya tidak sembuh-sembuh? Apakah ini ulah orang yang tidak suka dengannya? Kemudian suaminya Bu Nunung mencoba mencari pengobatan alternatif ke salah satu ulama yang termasuk ulama besar di kampungnya. Waktu itu suaminya Bu Nunung disarankan oleh temannya untuk mencoba meminta bantuan dan meminta doanya agar Bu Nunung bisa sembuh. Singkatnya, setelah sampai di rumah Pak Kiai, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Loh, Bu Nunung? Kenapa dengan Bu Nunung, Pak? Ayo, silakan masuk, duduk." "Bu Nunung beda sekali. Dulu kan badannya gemuk. Kenapa sekarang kurus sekali, Pak?" "Iya, Pak Kiai. Jadi kedatangan saya ke sini
Saya mau menanyakan tentang kondisi istri saya, Pak. Sudah 4 bulanan, leher dan tenggorokan istri saya sangat sakit sekali. Untuk makan tidak bisa, untuk minum tidak bisa. Makanya sekarang istri saya menjadi kurus. Mendengar cerita dari suaminya Bu Nunung, dan memang Pak Kiai yang sudah paham dengan sebabnya, beliau pun kemudian berpamitan untuk melakukan sholat terlebih dahulu. Mohon maaf Pak, Bu, saya mau sholat dulu. Setelah selesai sholat hajat, Pak Kiai menjelaskan kalau apa yang ada di dalam tubuh Bu Nunung, tepatnya di lehernya, bukan penyakit biasa. Tapi ini adalah penyakit kiriman dari orang yang berilmu hitam, yang tujuan utamanya orang ini mengirim penyakit untuk melemahkan Bu Nunung. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau diperiksa lewat dokter, pasti tidak akan sembuh. Karena penyakit itu kiriman berupa santet, yang dikirim ditunjukkan kepada Bu Nunung, dengan tujuan agar semua harta yang dimilikinya habis untuk biaya pengobatan. Kalian harus membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Saya tahu, saya pun tidak bisa apa-apa. Tapi kita punya Sang Pencipta. Yakinlah, yakinkan hati kita bahwa segala sesuatu yang ada pasti ada baiknya dan juga buruknya. Sampean tinggal baca sholawat Nabi. Nanti yang lainnya, biar saya bantu untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam tubuh istri sampean. Semoga saja Allah mengizinkan. Tapi sebelumnya, sampean ambil air wudhu dulu. Pinta Pak Kiai kepada suami Bu Nunung. Setelah sudah siap, ayo bersama-sama kita baca sholawat. Sementara Bu Nunung masih tergeletak di sofa, apa yang dibacakan Pak Kiai dengan menggerakkan tangannya, dengan menarik tangannya Bu Nunung, dengan satu tarikan dan baca istighfar sama-sama. Apa yang ada di dalam tubuh Bu Nunung seakan-akan kepanasan. Tubuhnya menggelinjang, dan Bu Nunung berteriak-teriak, "Sakit, sakit, panas, panas." Terus baca sholawat Nabi, Pak. Jangan sampai berhenti untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam tubuh istri sampean. Ayo, kita harus berusaha sekuat tenaga, Pak. Dengan segala kekuatan dan keyakinan Pak Kiai, membuat Bu Nunung berteriak kesakitan. Reaksi dalam tubuhnya, dari ujung kaki sampai ke leher, sampai mulutnya, kini mengeluarkan darah. Tanpa disadari, Bu Nunung meminta minum. Air teh yang sudah disiapkan oleh istrinya Pak Kiai, ditenggak habis oleh Bu Nunung. Suaminya yang melihat Bu Nunung dengan mudahnya menghabiskan segelas air, sontak saja terkejut, dan ia pun bersyukur. Kini sebagian besar pengaruh yang ada di dalam tubuh Bu Nunung masih ada yang harus dilunturkan, dengan cara Bu Nunung melakukan sholat malam, berzikir setiap malam, dan diakhiri dengan berpuasa. Kita sama-sama berusaha, Bu. Saya tidak mungkin ke tempatnya sampean setiap hari, dan sampean pun tidak mungkin datang ke tempat saya setiap hari. Kalau kiranya nanti tidak ada perkembangan, sebaiknya sampean kabari saya, biar nanti saya ke tempat sampean. Sampean jangan lupa, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah sholawat Nabi,
dan juga perbanyaklah istighfar. Mohon maaf Pak Kiai, sebelumnya saya mau tanya, sebenarnya siapa orang yang sudah tega mengirimkan penyakit ini, Pak? Bukan siapa-siapa. Ini semua sudah kehendak yang di atas. Mungkin ini semua adalah peringatan untuk kalian. Mungkin Allah memberikan cobaan dengan perantara orang lain, agar sampean tidak sombong dengan apa yang sudah sampean miliki. Jadi semua ini sebagai peringatan atas berbagai macam cara. Kita pasrahkan pada yang kuasa. Semoga orang yang mengirimkan hal itu hatinya bisa terbuka bahwa apa yang dilakukan itu hanya akan menjerumuskan diri sendiri. Kalian jangan sekali-kali melakukan hal yang pernah dilakukan orang tersebut, dan jangan pernah berpikir untuk membalas dendam. Biarkan saja. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Hanya kepadanya lah kita bermohon, berserah diri. Pokoknya jangan lupa sholat 5 waktu dilaksanakan. Dan kalau sekiranya nanti seminggu ke depan tidak ada perubahan, saya akan datang. Tapi kalau kiranya sudah membaik, kalian cukup hubungi saya lewat telepon saja, ujar Pak Kiai panjang lebar. Sementara kini keadaan Bu Nunung yang masih sangat lemah. Pak Kiai menyiapkan 1 botol air mineral, yang tujuannya yaitu agar bisa memudahkan melunturkan pengaruh-pengaruh yang sudah ada di dalam tubuh Bu Nunung. Dan apa yang ada di dalamnya, semuanya agar bisa keluar. Percayalah dengan yang punya hidup. Jangan pernah berpikir air ini itu bisa menyembuhkan. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya orang biasa, seperti kalian, ungkap Pak Kiai. Singkat ceritanya, seminggu kemudian, masih ada kejanggalan yang dialami oleh Bu Nunung. Bu Nunung yang sedang melakukan sholat, tiba-tiba didatangi oleh sosok pocong, yang muncul saat Bu Nunung sedang sholat hajat di tengah malam. Dan yang lebih membuat Bu Nunung merasa aneh, pocong itu menyerupai seorang perempuan, yang sama-sama bekerja di pasar. Di dalam zikirnya Bu Nunung, bayangan wajah wanita itu seperti datang di hadapannya, yang membuat Bu Nunung mengira orang yang membuat dirinya sakit-sakitan selama berbulan-bulan ini. Mengetahui hal itu, Bu Nunung beserta suaminya kemudian kembali berkunjung lagi ke rumah Pak Kiai. Alhamdulillah, seminggu ini saya baik-baik saja Pak Kiai. Tapi ada kejadian yang mengganjal hati saya, Pak. Saya itu didatangi sesosok perempuan, dan dia bekerja di pasar bersama saya. Apakah mungkin wanita itu yang membuat saya sakit seperti ini, Pak? Alhamdulillah, sekiranya keadaan Bu Nunung sudah membaik. Masalah ini sudah selesai. Kalaupun memang perempuan itu ada di dalam pikiran Bu Nunung, janganlah Bu Nunung balas dendam. Biarkan itu urusan yang di atas. Kita doakan saja yang terbaik. Keadaan Bu Nunung juga sudah kembali segar. Sudah bisa berjalan seperti biasanya. Sekali lagi saya minta kepada Bu Nunung, janganlah merasa dendam. Itu saran dari saya. Baik Pak Kiai. Singkat ceritanya, sekitar 4 bulan lamanya, perempuan yang pernah hadir di dalam mimpi Bu Nunung
Perempuan itu berjualan memang tidak jauh dari kiosnya Bu Nunung. Dan 4 bulan itu, Bu Nunung mendapatkan kabar kalau wanita yang ada di dalam mimpinya Bu Nunung mengalami masalah yang luar biasa. Kondisi rumah tangganya berantakan. Suaminya meninggalkannya. Anak-anaknya seakan-akan membenci dirinya. Usaha dagangannya pun semakin hari semakin menyusut. Dan sampai akhirnya, perempuan itu kini telah bangkrut. Dan cerita pun selesai. Itulah kisah yang dialami oleh Bu Nunung. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.